Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada kelas 8 pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Seperti biasa, kalau kita masuk dalam satu pokok bahasan baru atau kompetensi baru, maka kita akan lihat dulu apa tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran ini, atau lebih dikenal biasanya ada kompetensi dasar. Seperti biasa juga selalu ada dua kompetensi dasar yang diharapkan dalam kurikulum 2017, yaitu ada kompetensi dasar pengetahuan dan ada kompetensi dasar keterampilan. Nah, kompetensi dasar pengetahuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Jadi kita akan belajar menganalisis strukturnya dulu, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan teknologi yang diinspirasi dari struktur tumbuhan itu. Itu tujuan pengetahuannya. Kemudian tujuan keterampilannya adalah menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Jadi ini bisa diajukan dalam bentuk karya gambar, tulisan, itu tujuan keterampilannya. Nah, baik, kita lanjut. Kita akan melihat dulu sebagaimana yang kita ketahui bahwa organ tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Itu organ utama. Yang lain itu adalah organ tambahan. Maka kali ini kita akan belajar dulu tentang sistem perakaran pada tumbuhan. Nah, yang kita mau lihat dulu bahwa pada tumbuhan itu dikenal ada dua jenis sistem perakarannya. Nah, jadi model akar atau sistem perakaran atau bentuk sistem perakaran pada tumbuhan dikenal ada dua macam, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan sistem perakaran serabut, atau biasa disebut akar serabut. Ya, ada akar serabut. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki ini pada umumnya adalah pada tumbuhan monokotil seperti jagung, rumput, padi, dan lain-lain. Itu sistem perakarannya disebut dengan sistem perakaran serabut atau akar serabut. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ada batang dari sini yang saya ambil ini adalah pada jagung misalnya. Tidak ada akar yang membesar pada bagian tengah ini, semuanya hampir strukturnya ini merupakan serabut akar. Jadi berupa serabut semua. Nah, ini yang disebut dengan sistem perakaran dengan sistem serabut. Ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Ya. Sebab itu nanti ini kalau misalnya ada tumbuhan seperti ini, itu gampang mencabutnya. Kemudian kalau ditanam sebagai tanaman hias, ini bagus kalau dia sistem perakarannya akar serabut, karena akarnya ini tidak tumbuh membesar, hanya berupa serabut. Nah, sistem perakaran yang kedua yang kita akan lihat hari ini adalah sistem perakaran tunggang. Nah, contoh tanaman diantaranya yang memiliki itu kacang, mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain. Nah, semua tumbuhan dikotil sistem perakarannya itu adalah sistem perakaran tunggang. Ingat, banyak yang salah tulis, biasanya dia tulis tunggal, bukan tunggal, tapi tunggang. Nah, strukturnya seperti ini. Pada sistem perakaran tunggang itu, selain kita temukan yang serabut ini, serabut akar ini, juga kita menemukan yang akar utama yang disebut dengan akar tunggang, lebih besar ini. Nah, itu bedanya dengan tadi. Semua kalau monokotil itu akarnya berupa serabut aja,
ukurannya hampir sama semua, sementara kalau akar tunggang ada bagian tengah itu yang masih berhubungan dengan batangnya di atas, ukurannya jauh lebih besar. Nah, itu sistem perakaran tunggang pada dikotil. Nah, baik, kita lanjut. Struktur morfologinya, kalau misalnya yang saya akan gambarkan di sini, struktur morfologi artinya tampak dari luar. Kalau kita perhatikan dari luar, maka akan tampak ini bagian-bagian akar dan yang seperti ini. Nah, bagian-bagian akar ini ada dibagi atas 3 daerah. Kalau secara morfologinya, secara tampak dari luar, ada daerah aktivitas meristematik. Mengapa disebut daerah aktivitas meristematik? Karena daerah ini ada sel-sel yang selalu membelah ya, dari satu sel menjadi 2 sel, dan biasanya disebut itu tudung akar. Ya. Jadi di sini pertambahan sel terus menerus sehingga jumlah selnya bertambah. Karena jumlah selnya bertambah, maka ukurannya ini juga akan bertambah panjang. Nah, daerah itu namanya daerah meristematis atau meristematik. Kenapa disebut daerah meristematik? Karena jaringan penyusunnya ini tersusun atas jaringan meristematis atau meristematik yang selalu giat membelah dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Jadi itu struktur jaringan yang ada di sini. Kemudian daerah di atasnya daerah pemanjangan. Karena ini dibawa membelah terus, maka ini akan mengalami pemanjangan sehingga disebut daerah pemanjangan. Itu sebabnya dalam pertumbuhannya akar akan selalu bertumbuh panjang karena ada daerah ini. Di daerah ujung ada meristematis membelah membentuk daerah pemanjangan. Berikut daerah yang ketiga adalah daerah pematangan. Kenapa dikatakan daerah pematangan? Ada proses dalam struktur jaringan itu yang disebut dengan diferensiasi sel. Diferensiasi sel itu adalah perubahan atau transformasi sel yang muda menjadi sel yang dewasa yang mampu melakukan fungsi. Jadi itu daerah pematangan. Sel-sel yang membelah dalam pemanjangan ini tumbuh menjadi dewasa, membentuk fungsi spesifikasi, itu disebut dengan daerah pematangan. Nah, bagian yang lain tadi yang saya tunjukkan itu baik pada sistem perakaran tunggang dan perakaran serabut, yaitu bulu akar, root hair. Nah, ini fungsinya apa? Ini menyerap unsur-unsur hara dan air dari dalam tanah. Nah, ini memperluas penyerapan sari makanan dan air yang ada di dalam tanah. Nah, itu bagian-bagian dari akar kalau dilihat atau ditinjau dari struktur morfologinya atau struktur luarnya. Nah, tentu berbeda ketika kita mau meninjau dari struktur anatominya. Nah, baik, kita lihat. Nah, kalau misalnya akar tadi itu kita potong secara melintang, saya perlihatkan dulu yang dimaksud dengan potongan melintang akar. Kalau ini kita potong begini, ini namanya potongan melintang. Dipotong di sini, maka nanti akan tampak bagian-bagian pada bagian ini. Nah, saya tampilkan dua-duanya, akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Saya mau tunjukkan dulu cara membedakannya, bahwa apakah itu monokotil dan dikotil. Yang tampak adalah susunan jaringan ini, jaringan phloem, jaringan pengangkut itu berbeda kalau dibandingkan dengan monokotil, akar monokotil dan akar dikotil. Ini namanya susunannya konsentris. Jadi tersusun rapi, habis silem di antara phloem, silem phloem, silem phloem, silem phloem, silem phloem. Sementara yang ada di sini itu tersebar aja, dia tidak konsentris. Jaringan-jaringan penyusun yang ada di dalamnya ini itu berbeda. Nah, itu yang membedakan pertama. Jadi ini bentuknya seperti ini disebut dengan konsentris, antara satu yang lain dengan ini. Kemudian di antaranya ada phloem, kemudian silemnya konsentris. Nah, itu perbedaan antara itu. Bagian-bagian yang lain dari struktur anatomi mulai dari luar, ya
baik monokotil, baik dikotil maupun monokotil sama-sama memiliki epidermis pada akar. Nah, pada akar dikotil juga ada korteks, monokotil pun memiliki korteks. Nah, bagian ini endodermisnya itu dibatasi, keseluruhan bagian dalam ini disebut dengan silinder atau stele. Nah, ini sama-sama dia miliki silinder pusat atau istilah lainnya stele. Nah, ada bagian-bagian di sini. Di dalamnya itu, ini bagian di dalam endodermis ada disebut dengan pericycle, sama-sama memiliki pericycle. Nah, intinya ini kemudian itu strukturnya yang membedakan. Nah, yang di luar ini sama-sama memiliki bulu akar. Nah, walaupun tadi kecil pada tumbuhan monokotil, ada ukurannya hampir sama, tapi ketika kita bagi, ketika kita potong secara melintang, ternyata strukturnya itu hampir sama. Yang berbeda adalah susunan jaringan angkutnya pada akar, yaitu phloem dan xilem. Ini konsentris, ini tersebar. Seperti itu perbedaannya, sebar di dalamnya. Sama-sama memiliki stele atau silinder pusat. Nah, itu tentang struktur anatomi, artinya kita mengamati bagian jaringan penyusun yang berada di dalam tumbuhan ketika dipotong secara melintang. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang struktur akar baik secara morfologi maupun secara anatomi. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi pada pembelajaran berikutnya tentang struktur tumbuhan.